Hai guys, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang materi dampak sosial informatika kelas 9. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karisa. Dan saya Naiha. Materi pertama adalah keamanan data dan informasi. Apa sih keamanan data dan informasi itu? Yang pertama, keamanan. Keamanan adalah usaha untuk menjaga atau melindungi agar tidak terjadi pencurian atau kerusakan. Yang kedua adalah data. Data berisi poin-poin yaitu fakta, kuantitatif angka, dan kualitatif. Yang terakhir, informasi. Informasi adalah data yang sudah diproses. Lalu ada yang disebut sebagai evolusi peretasan. Evolusi peretasan dibagi menjadi 3 era. Yang pertama era 1, yang kedua era 2, dan yang ketiga era 3. Era 1 dimulai dari tahun 1960 sampai dengan 1970. Era ini disebut sebagai kegembiraan pemrograman atau positif. Peretasan dilakukan oleh programmer dengan membuat aplikasi, game, dan mengembangkan web tanpa merusak data. Yang kedua adalah era 2. Era 2 dimulai dari tahun 1970 sampai dengan era atau tahun 1990. Era ini disebut sebagai sisi gelap peretasan atau negatif. Peretasan sudah mulai dilakukan untuk merusak dan mencuri data orang lain. Munculnya worm data orang lain atau Morris worm 1988 yang dapat menyebar melalui jaringan komputer dengan cara menggandakan file dalam komputer sehingga memperlambat kerjanya. Yang terakhir adalah era 3. Era 3 dimulai dari tahun 1990 sampai dengan sekarang. Era ini disebut sebagai alat untuk kejahatan, positif atau negatif. Era ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah black hat hacker. Black hat hacker ini adalah masuk ke sistem orang lain tanpa izin dan merusaknya, atau cracker. Yang kedua adalah white hat hacker. White hat hacker ini baik banget loh. White hat hacker ini adalah masuk ke sistem orang lain dengan izin dan tidak merusak. Yang terakhir adalah grey hat hacker. Grey hat hacker ini masuk ke sistem orang lain tanpa izin tapi tidak merusak atau hacker. Lalu, materi ketiga adalah perkakas peretasan. Perkakas peretasan sendiri dibagi menjadi 10 jenis loh. Yang pertama adalah virus. Virus adalah malware yang merusak dengan cara menginfeksi hardware maupun software melalui media baik software maupun hardware dan akan menyebar ketika hardware atau software itu dijalankan. Contoh virusnya adalah memory resident virus, direct action virus, microvirus, dan bootex. Yang kedua adalah worm. Worm adalah malware yang menyebar dengan sendirinya tanpa memerlukan interaksi penggunanya dalam sebuah jaringan komputer. Worm akan menyebabkan komputer menjadi lambat karena worm akan menggandakan file sehingga media komputer menjadi penuh. Contoh virus worm adalah I Love You, Configure, dan Stuxnet. Lalu, yang ketiga dari perkakas peretasan adalah Trojan Horse. Trojan Horse adalah malware yang berbentuk atau terlihat jinak menyamar, tetapi ia akan bekerja setelah program beberapa waktu dijalankan. Contohnya adalah Rahmi Trojan, Tiny Banker, dan Zeus. Yang keempat adalah rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah cara atau metode untuk menipu atau mengelabui korbannya dengan cara membuat akun atau website palsu, menyamar dari instansi tertentu untuk mengambil data penting. Lalu, yang kelima adalah phishing. Phishing adalah metode menipu dengan cara menelpon atau mengirim pesan dengan mengaku seolah dari lembaga yang resmi lalu mengirimkan link agar korban memasukkan data pribadi. Yang keenam adalah farming. Farming adalah teknik menipu korban dengan cara mengambil alamat IP address lalu mengunci DNS dalam browser yang digunakan untuk menuju ke alamat website palsu yang sudah mereka siapkan untuk mencuri data penting.
Yang ketujuh ada spyware. Spyware adalah malware yang dapat memata-matai dan merekam aktivitas pengguna melalui perangkat software atau hardware. Contohnya keylogger dan adware. Yang kedelapan, ransomware. Ransomware adalah malware yang mampu mengekspresikan semua atau beberapa file, lalu menampilkan pesan dan tebusan jika datanya ingin dideskripsikan. Contohnya, WannaCry dan NotPetya. Enskripsi merubah data asli menjadi data sandi, dan deskripsi merubah data sandi menjadi data asli. Yang kesembilan ada backdoor. Backdoor adalah metode untuk masuk ke dalam sistem jaringan komputer orang lain dengan memanfaatkan kelemahannya, dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Backdoor dibagi menjadi 3 bagian, hardware, software, dan jarkom. Yang terakhir, botnet. Botnet adalah metode untuk menyebarkan virus dengan memasangkan beberapa komputer bervirus yang telah dikendalikan oleh komputer server. Yang kedua ada kerawanan di dunia digital. Kerawanan di dunia digital dibagi menjadi beberapa poin. Poin A, kerawanan di sistem operasi. Poin B, kerawanan di internet. Dan poin C, kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Lalu, materi kedua adalah perkakas untuk melindungi data dan informasi. Metode atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi data dan informasi diantaranya yang pertama enkripsi, yang kedua antivirus, yang ketiga aplikasi terpercaya, dan yang keempat adalah alat autentikasi. Alat autentikasi ini mempunyai 4 jenis. Yang pertama autentikasi web, yang kedua autentikasi pengguna, yang ketiga biometrik, dan yang keempat, autentikasi multifaktor. Nah, ini dia yang disebut sebagai enkripsi. Apa sih itu enkripsi? Enkripsi adalah metode keamanan data dengan cara merubah data asli ke dalam bentuk data sandi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar data tidak dapat dicuri dan dibaca oleh orang lain. Metode ini biasanya dilakukan sebelum data dikirim melalui jaringan komputer atau yang disebut sebagai jaringan internet. Nah, kalau ini antivirus. Antivirus adalah software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus ataupun malware. Yang ketiga, aplikasi terpercaya. Penggunaan aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikasi yang digunakan pada perangkat adalah salah satu cara untuk melindungi perangkat lain dari pencurian. Yang terakhir, alat autentikasi. Alat autentikasi dibagi menjadi beberapa poin, yaitu pertama, poin A, autentikasi web, poin B, autentikasi pengguna, poin C, biometrik, dan poin D, autentikasi multifaktor. Poin A, autentikasi web. Website dapat diautentikasikan bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pertanyaan captcha atau memilih gambar yang tersedia. Yang poin B, autentikasi pengguna. Penggunaan username dan password, sidik jari, suara, wajah, retina mata, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website yang menanyakan nama guru favorit sebelum proses login. Yang poin C, biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik dari setiap individu seperti sidik jari, retina mata, struktur wajah, dan geometri tangan. Pemindaian retina mata dianggap paling sulit dipalsukan. Yang terakhir, poin D, autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggabungan PIN dan biometrik pada teknologi autentikasi terdapat ketiga kategori, yaitu yang pertama, sesuatu yang diketahui pengguna seperti password, PIN, dan username. Yang kedua, sesuatu tentang diri pengguna seperti suara, sidik jari, dan retina mata. Yang ketiga, sesuatu yang dimiliki pengguna seperti kartu ATM dan HP. Poin C, meningkatkan keamanan informasi. Yang pertama, penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Yang kedua, penggunaan fitur keamanan data pada perambanan. Yang ketiga, pelacakan pada perambahan atau browser. Yang keempat, bagaimana cookie bekerja. Yang kelima, pelacakan akun. Yang pertama, penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi biasanya menyediakan fitur Windows Security, keamanan data diantaranya virus and ticket protection, account protection, firewall and network protection, application control and browser, device security, device performance and health. Yang kedua, penggunaan fitur keamanan data pada peramban. Fitur keamanan yang penting kita lakukan saat berkoneksi internet diantaranya, periksalah alamat situs. Pastikan alamat situs benar dan kita tidak ke alamat situs yang salah. Yakinkan simbol keamanan.
Penggunaan protokol HTTPS yang terdampak dengan simbol gembok pada address bar dari web yang kita akses. HTTPS menggunakan Transport Layer Security (TSL) atau Secure Socket Layer (SSL) yang melakukan proses enkripsi dan lakukan pembaharuan berkala pada browser. Poin ketiga yaitu pelacakan pada peramban. Data pada riwayat saat kita browsing tersimpan pada cookie akan memetakan visual pengguna saat bad internet dan hanya dapat digunakan oleh pengiklanan untuk menampilkan iklan barang yang kita suka. Poin keempat yaitu bagaimana cookie bekerja. Cookie bekerjanya kayak gimana? Ketika kita menulis alamat web di address bar dan mengklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut akan dicatat di cookie. Cookie juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web yang dikunjungi. Nah, poin terakhir yaitu pelacakan akun. Meskipun fitur cookie telah dinonaktifkan, riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak loh. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang dampak sosial informatika. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bikin kita semua bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan lupa like, Share, dan subscribe ya kalau video ini bermanfaat. sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!